calon presiden tahun 2019 silam, Prabowo Subianto, kini menduduki Kementerian Hukum dan HAM, Kemenham. Dengan isu reshuffle yang semakin senter, terdengar akankah Prabowo Subianto dapat kena reshuffle? Nah, sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Makanya memang membutuhkan waktu dari teman-teman karena semua yang terkait dengan masalah pergantian, pergeseran dan lain-lain itu menjadi hak kewenangan Bapak Presiden. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi surat yang diajukan Bapak Presiden kepada DPR itu tentang penyampaian untuk penggabungan antara Kemenristek dan Mendikbud itu beserta pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR. Maka ada perpres baru, ada kepres baru, ada pelantikan. Soal waktu dan lain-lain itu nanti kita tunggu. Makanya memang membutuhkan sedikit kesabaran lah nanti Bapak Presiden ini. Bang, Bapak bilang Presiden ulangnya cepat. Ini sudah siap semua nomenklatur. Apalagi ditunggu Presiden? Apakah penataan kelembagaan? Ditata ulang, ditata penataan kelembagaan itu menjadi penting karena konsekuensi daripada merger atau penggabungan kedua. Gak pernah cuti, gak pernah hari Minggu, gak pernah hari Sabtu. Benar. Saya merasa agak berdosa, anaknya satu, saya nggak pernah nengok beliau waktu sekolah, saya nggak pernah hadir wisuda beliau. Maksudnya sebuah sistem, sehingga orang-orang yang berada di satu wilayah minoritas suku itu bisa menjadi pilihan. Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, ikut mengomentari kabar yang belakangan senter terdengar, yakni reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Natalius Pigai menilai kinerja para menteri Presiden Jokowi di periode kedua ini. Dia mengatakan para menteri terkesan main-main sejak tidak sepenuhnya bekerja. Pernyataan itu disampaikan dalam tayangan video berjudul Natalius Pigai anggap menteri-menteri kabinet Jokowi kebanyakan main game kecuali Prabowo yang disiarkan channel YouTube Ferdi Hasiman. Dalam kesempatan itu, Natalius Pigai menyoroti pandemi COVID-19 yang menurutnya hanya menjadi alasan atau alibi. Dia menilai 1,5 terakhir menteri tidak bekerja. Yang 1,5 tahun berakhir, menteri tidak bekerja, cuma main game, main HP, momen anak-anak, jaga istri, masuk kantor, makan siang, duduk, kembali ke rumah, ujar Natalius Pigai yang dikutip Suara.com Kamis 22 bulan 4 tahun 2021. Yang salah COVID-19, alibinya COVID-19, tambahnya soal itu. Kendati begitu, Natalius Pigai menyinggung satu menteri yang menurutnya lain, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Natalius Pigai menuturkan Prabowo merupakan menteri yang aktif, bekerja meski di situasi pandemi sekalipun. Hal ini dilihatnya dari perjalanan dinas Prabowo Subianto. Prabowo saya kira tidak main-main saja. Prabowo jelas dia ke Eropa kerja, ke Amerika Serikat, Prabowo bekerja, tuturnya. Lanjut Natalius Pigai, lantas mengklaim bahwa sejumlah menteri memilih berdiam di ruangan karena alasan protokol kesehatan sehingga tidak ada ruang turun langsung ke lapangan. Padahal menurutnya hal itu bisa dilakukan
dengan beberapa cara sebagaimana yang dilakukan Prabowo Subianto. Ya, menteri sama sekali tidak berangkat ke lapangan, padahal protokol COVID boleh. Misalnya menteri mau tegas, didampingi 1 orang dirjen, protokol 2 orang. Itu cukup kok diterima gubernur atau turun ke lapangan lihat perkembangan luar daerah, tegasnya. Menyoroti hal itu, Natalius Pigai lantang menyebut para menteri tidak maksimal sehingga tidak mungkin bisa dievaluasi dari kinerjanya. Tapi mereka menteri tidak pernah bekerja, mereka hanya makan gaji buta saja, sama sekali tidak bekerja. Oleh sebab itu kita tidak bisa menilai. Mau menilai apa, ujar Natalius Pigai. Jadi bagaimana saya bisa menilai indikator dari kinerja menteri? Saya pikir bukan evaluasi kinerja, kata Natalius Pigai. Reshuffle kabinet bukan evaluasi kinerja, tapi basisnya adalah akomodasi kepentingan politik. Saya punya pikiran begitu, pungkasnya. Itu adalah nilai-nilai yang kita terima. Dan pada saat itu ada semacam kontrak di hati kita. Kita waktu umur 18 tahun digembleng di lembaga-lembaga kawah dan dibuka masing-masing. Umur remaja kita sudah tekad, ya, tidak ada masalah. Biar saya mati untuk negara ini, yang penting rakyat saya sejahtera. Saya kira itu kontrak yang ada di hati kita. Itu yang saya tanamkan kepada junior-junior saya dan prajurit-prajurit saya, apa yang bapak-bapak tanamkan kepada saya. Jangan sekali-sekali menyerah. Berdiri di atas kaki sendiri, percaya kepada kekuatan sendiri. Jangan menyerahkan satu jengkal tanah pun. Nah, itulah tadi guys. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat mengenai isu-isu reshuffle. Begitu banyak di YouTube mengatakan bahwa Prabowo Subianto akan ditendang oleh kabinet Jokowi. Benarkah itu? Wallahualam. Hanya pemirsa yang bisa menjawab semua opini-opini publik yang ada di YouTube. Nah, kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.